Nama saya Rudi, seorang petugas kebersihan yang bekerja di stasiun kereta api di sebuah kota kecil. Sudah hampir 5 tahun saya bekerja di sini, dan pekerjaan ini cukup nyaman, kecuali saat saya harus bekerja pada shift malam. Stasiun ini memang dikenal dengan suasana yang agak menyeramkan, terutama setelah ada kejadian tragis beberapa bulan lalu. Seorang pria meninggal tertabrak kereta tak jauh dari stasiun ini, dan sejak saat itu, ada cerita-cerita yang beredar tentang hantu yang mengganggu. Pada malam pertama setelah kejadian itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Shift malam dimulai pukul 11 malam dan berakhir pukul 7 pagi. Stasiun biasanya sepi pada jam-jam tersebut, hanya suara angin dan kadang-kadang langkah kaki yang terdengar di kejauhan. Namun malam itu, rasanya seperti ada yang mengawasi saya, padahal tak ada satu orang pun di sana. Malam berikutnya, ketika saya sedang menyapu di peron 3, saya mendengar suara seseorang menangis. Suara itu terdengar samar-samar, seperti berasal dari sudut ruangan yang gelap. Saya mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak menemukan apapun. Ketika saya kembali ke tempat semula, suara itu berhenti, meninggalkan perasaan tidak nyaman di dada saya. Pada malam ketiga, saya mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Setiap kali saya melewati area dekat rel tempat pria itu tertabrak, udara di sekitar terasa dingin secara tiba-tiba, seperti ada yang menghembuskan angin es dari balik punggung saya. Saya mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan saya, namun perasaan cemas itu tidak hilang. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, ketika saya sedang mengepel lantai dekat loket tiket, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Ada bayangan hitam berdiri di ujung koridor, hanya diam memperhatikan saya. Saya mengedipkan mata, berpikir itu hanya imajinasi saya. Namun bayangan itu masih ada di sana, tak bergerak sedikit pun. Saya mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan dari pohon di luar stasiun. Tapi, ketika saya berjalan mendekati bayangan itu untuk memastikan, saya merasakan getaran di seluruh tubuh saya. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tertelan oleh kegelapan di sekitarnya. Malam itu, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan tenang. Pada malam kelima, saya mendapat tugas membersihkan toilet umum di lantai bawah stasiun. Ruangannya sempit dan lampunya sering berkedip-kedip. Saat saya sedang membersihkan cermin, saya melihat sosok pria di belakang saya. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Saya berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Saya merasa bulu kuduk saya meremang. Perasaan itu begitu nyata, seakan-akan saya benar-benar melihat seseorang berdiri di belakang saya. Saya segera keluar dari toilet dan mencoba melupakan apa yang baru saja saya lihat. Tapi malam itu, saya tak bisa menghilangkan bayangan pria itu dari pikiran saya. Semakin sering saya bekerja malam, semakin sering pula saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Suara langkah kaki tanpa wujud, pintu yang tertutup dengan sendirinya, dan suara bisikan yang entah dari mana datangnya. Saya mulai merasa bahwa saya tidak sendirian di stasiun ini. Ada sesuatu yang terus mengikuti saya. Pada suatu malam yang sangat sepi, saya kembali bertugas di peron 3. Suasana begitu sunyi hingga suara napas saya sendiri terdengar sangat jelas. Tiba-tiba, saya mendengar suara kereta datang dari kejauhan, padahal tidak ada jadwal kereta yang lewat pada jam itu. Suara itu semakin mendekat, dan saya merasa panik. Saat suara kereta sudah sangat dekat, saya berlari ke arah rel untuk memastikan. Namun, yang saya temukan hanya kegelapan dan keheningan. Tidak ada kereta, tidak ada suara, hanya saya sendirian di tengah malam. Suara kereta itu hilang secepat datangnya, meninggalkan saya dalam kebingungan. Ketika saya kembali ke dalam stasiun, saya merasa ada yang aneh dengan udara di sekeliling saya. Rasanya lebih dingin dari biasanya, dan napas saya membentuk kabut tipis di udara. Saya mempercepat langkah, ingin segera menyelesaikan pekerjaan dan pulang. Namun, sebelum saya sempat melangkah lebih jauh, saya mendengar suara yang tidak asing. Suara itu adalah suara seorang pria, samar-samar memanggil nama saya. Rudi, suara itu terdengar dari arah peron 3, tempat saya baru saja berada.
Saya merasakan ketakutan yang luar biasa, namun rasa penasaran saya lebih kuat. Saya berbalik dan berjalan perlahan ke arah peron. Saat saya sampai di peron 3, suasana begitu mencekam. Saya berdiri di sana, mendengarkan dengan seksama, namun tidak ada suara lagi. Hanya keheningan yang membuat jantung saya berdegup kencang. Tiba-tiba, saya merasakan ada yang menyentuh bahu saya dari belakang. Saya terlonjak dan berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Rasa takut yang mencekam membuat saya ingin segera lari dari tempat itu. Namun, kaki saya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Dalam kepanikan, saya berusaha berpikir jernih dan memutuskan untuk segera kembali ke ruang istirahat. Sesampainya di ruang istirahat, saya menyalakan semua lampu dan duduk di kursi sambil memegangi kepala saya yang terasa pusing. Pikiran saya dipenuhi oleh bayangan-bayangan menakutkan. Saya mulai berpikir untuk meminta pindah shift, karena saya tidak yakin bisa bertahan jika terus mengalami hal seperti ini. Beberapa malam kemudian, saya mencoba bersikap lebih berani. Saya meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasi saya, atau mungkin hanya karena stres dari pekerjaan. Tapi, perasaan takut itu selalu datang, terutama saat saya berada di dekat area rel tempat pria itu tertabrak. Malam itu, saat saya sedang menyapu di sekitar area tersebut, saya merasakan kehadiran yang sangat kuat. Saya merasa ada seseorang yang memperhatikan saya dari jauh. Saya berhenti sejenak, mencoba mengamati sekitar, namun yang terlihat hanya kegelapan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Saya melanjutkan pekerjaan saya dengan cepat, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum saya sempat bergerak lebih jauh, saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu terdengar jelas, namun saat saya menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan yang menyelimuti. Ketika saya hendak pergi, saya merasakan sesuatu yang membuat saya berhenti. Ada suara gemerisik di bawah kaki saya, seperti suara sesuatu yang jatuh di atas rel. Saya menunduk dan melihat secarik kertas kecil. Kertas itu tampak kotor, seolah sudah lama tergeletak di sana. Saya memungutnya dan membaca tulisan yang tertera di atasnya. Tulisan itu berbunyi, "Aku di sini, menunggumu." Hati saya berdegup kencang, dan saya segera melempar kertas itu. Saya merasa ada yang tidak beres, dan saya memutuskan untuk segera meninggalkan area itu. Saat saya berlari menuju ruang istirahat, saya mendengar suara langkah kaki di belakang saya, semakin cepat. Setibanya di ruang istirahat, saya segera menutup pintu dan mencoba menenangkan diri. Saya duduk di kursi dan menarik napas dalam-dalam. Pikiran saya berkecamuk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi, sebelum saya sempat berpikir lebih jauh, saya mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk saya meremang. Saya tidak berani membuka pintu, dan hanya duduk diam di kursi sambil menahan napas. Ketukan itu berlanjut, semakin keras dan cepat. Saya merasa seperti terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ketukan itu berhenti. Saya menghela napas lega, namun perasaan lega itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, lampu di ruang istirahat berkedip-kedip dan akhirnya padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya suara napas saya yang terdengar di keheningan. Dalam gelap, saya merasakan kehadiran yang menakutkan di dalam ruangan. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di sudut, memperhatikan saya. Saya mencoba meraih ponsel saya untuk menyalakan lampu senter. Namun tangan saya gemetar hebat. Saat saya akhirnya berhasil menyalakan lampu ponsel, cahaya kecil itu hanya mampu menerangi sebagian ruangan. Saya menyorotkan cahaya ke seluruh sudut, namun tidak menemukan apapun. Namun, perasaan bahwa ada yang memperhatikan saya tidak hilang. Tiba-tiba, saya mendengar suara napas di dekat telinga saya. Suara itu terdengar jelas dan sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang saya. Saya tidak berani menoleh, dan hanya duduk diam sambil memegang ponsel dengan erat. Rasa takut itu begitu mencekam hingga saya merasa sulit bernapas. Saya akhirnya memberanikan diri untuk berbalik.
dan yang saya lihat adalah bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, namun saya bisa merasakan tatapannya yang dingin menusuk. Dalam kepanikan, saya melompat dari kursi dan berlari keluar dari ruang istirahat. Saya tidak peduli pada gelap atau apapun yang ada di luar sana. Yang penting saya bisa keluar dari tempat itu. Saya berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar stasiun. Saat saya tiba di luar, udara dingin malam menyambut saya. Saya berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, saat saya menoleh ke belakang, saya melihat bayangan itu berdiri di dekat pintu stasiun. Dia memperhatikan saya. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah bekerja shift malam lagi di stasiun itu.